Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun berada. Bersama Juragan Umroh hari ini kita akan bahas sedikit berbeda. Kalau biasanya kita bahas Mekah dan Madinah, dan kita akan bahas yang berbeda. Alhamdulillah saya sudah datang ke tempat ini karena waktu itu umroh plus mana? Kairo. Seperti apa Kairo? Dan kenapa sih kok saya pengen lagi kembali ke Kairo? Nah, ini yang luar biasa sahabat semuanya. Kalau saya mengikuti dari IG, kemudian dari perkembangan sekarang, Kairo itu luar biasa. Nah, di samping saya, sahabat semuanya, sudah ada ya, salah satu sahabat saya ketika mesantren itu sama-sama. Tapi saya ketika ujian ke Mesir nggak jebol, beliau lolos gitu ya. Dan masih bolak-balik ke Mesir, kita pengen dengarkan. Bagi sahabat semuanya yang mau ke Mesir, pastikan menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya subscribe, like, dan komen. Nah, yuk kita kenalkan. Ini dia Ustadz Nur Akhyari. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah ya, udah nyampe Indonesia nih. Udah lumayan, udah 1 bulanan di Indonesia. Kemarin saya pulang dari Mesir awal-awal bulan November. Jadi di Mesir ini sekarang sudah, kalau yang pernah ke Mesir 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, sekarang kalau ke Mesir bakalan kaget. Wow. Bakalan kagetnya di mana tuh? Kaget ini adanya perubahan besar-besaran, Ustaz. Wah, dari sisi apanya? Banyak banget ini kalau kita mau bicara masalah infrastruktur. Wow. Jalanan diperlebar, diperluas, dibangun jalan-jalan layang yang bagus-bagus. Kairo yang tadinya macet, ya terkesan kumuh, sekarang udah jauh berbeda. Wow. Bahkan kabar yang terbaru, ibu kota Mesir akan dipindahkan dari Kairo. Wow. Terus dipindahkan ke namanya Asimah Idariyah Al-Jadidah. Wah, panjang banget namanya. Ibu kota ya kan. Ulangi apa tadi? Al-Asimah Al-Idariyah Al-Jadidah. Wah. Jadi ibu kota administrasi baru. Yang jaraknya itu sekitar 40 sampai 50 kilo. Oh. Sekarang sedang dibangun kayak monorail, persis monorail. Wow. Jadi nanti ada kereta cepat dan nanti yang dipindahkan bukan cuma ibu kota, semua pusat-pusat diplomatik dari kedutaan besar dan lain-lain, semuanya perusahaan-perusahaan besar yang cabang dari perusahaan luar, baik Amerika, Eropa dan sebagainya, itu akan pindah semuanya ke situ. Oh. Dan kenapa kok nggak diperbarui? Kairo justru malah pindah karena ini Kairo ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Yes. Dan semua kalau kita berjalan di Kairo itu semua sejarah. Jadi kalau orang Indonesia mungkin ngesannya ini kok lama, kumuh, ya kan? Tapi kalau orang Barat, oh ini semuanya sejarah ini. Oh, gereja, ya ini masjid dibangun udah 1000 sekian ratus tahun. Betul. Ini masjid udah gereja udah 2000 tahun. Ini jalan seperti yang ada di Husain ya, dari Sari Mu'islidinillah. Itu jalan sudah berumur 1000-an tahun lebih. Betul. Ya. Dan itu sekarang semuanya sudah dipugar. Dan kalau misalkan kita korek-korek, misalkan di negara kita gitu ya, iya. Kalau sudah ini adalah 1000 tahun, harganya bernilai semua dong. Ini jadi Mesir itu negara dengan peninggalan sejarah yang terbesar di dunia. Bahkan kabar gembiranya lagi adalah akan segera dibuka museum terbesar di dunia. Grand Museum disebutnya. Penasaran nggak? Museum terbesar di dunia. Jadi semua peninggalan dari zaman Fir'aun, zaman kemudian Romawi, zaman Islam, zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Mesir, Ayubiyah, dinasti Mamalik, dinasti Utsmaniyah, bahkan cabang dari Turki yang ada di Mesir, itu semuanya akan ada di Mesir. Wow. Ya. Itu kabar ini sangat booming di luar negeri, tapi di Indonesia nggak terlalu. Kenapa? Karena luar negeri itu sangat antusias dengan sejarah. Jadi insya Allah
kalau ke Mesir, apalagi ke Kairo, jangan kaget, gak ada lagi macet, jalanan rapi, bersih. Bahkan di bawah jalanan raya itu dibangun kafe-kafe megah. Ya, di bawah jalan jembatan layang, betul. itu kafe-kafe megah. Dan ketika malam itu, saya terakhir tahun berapa bulan yang lalu itu saya suka banget keluar malam, jalan, sekedar minum kopi, menikmati suasana yang. Kemudian secara ekonomi Mesir perkembangannya termasuk negaranya dengan perkembangan tertinggi di negara Arab saat ini. Secara ekonomi, bahkan diprediksi Mesir akan menjadi negara yang secara ekonomi terkuat 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena Saudi Arabia sudah tidak akan lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Kenapa? Karena dunia akan berpindah dari tenaga dari minyak bumi. Wah, ini berita penting ya, ke listrik. Dan kabar gembiranya lagi, sudah dibangun pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia yang ada di selatan Mesir, di Aswan, kerjasama antara Mesir dan Eropa. Eropa itu saat ini mau menepakkan kakinya di Mesir. Kenapa? Karena Mesir mempunyai ladang gas yang sangat besar, dan Eropa nggak mau bergantung dengan gas Rusia. Mau nggak mau kita juga harus sudah mendekati Mesir dong, Indonesia ya. Oh iya, ini benar-benar banget. Kita secara sejarah saja, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Oke, penasaran kan? Kita lanjut lagi nanti ya, sahabat semuanya. Seperti apa dan bagaimananya, kita cukupkan dulu di sini. Ya. Oke, sahabat semuanya, ikuti terus karena ada cerita yang luar biasa tentang Mesir, dan bisa jadi pemerintah kita juga harus segera merapat ke Mesir karena Mesir akan menjadi peradaban yang diperhitungkan untuk di dunia. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.